Ar-Rabi' yang keempat, tentang pentingnya atau kedudukan tauhid uluhiyah. Hada tauhid huwa alladhi amara Allahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yujahida man a'rada anhu. Tauhid ini yaitu tauhid yang karenanya Allah perintahkan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad memerangi orang yang berpaling darinya. Ini pentingnya tauhid uluhiyah, bahwa karena tauhid uluhiyah ini Allah perintahkan Rasulnya untuk memerangi orang yang berpaling darinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghlud alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Perhatikan di sini. Mungkin kalau sekilas kita itu membaca bahwa kita itu disuruh bersikap keras kepada orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin, mungkin barangkali ternyata Islam keras juga ya. Kalau kita itu sekilas memahami ayat ini, cuma membaca terjemahnya, tidak memahami hakikatnya, mungkin akan mengira berarti Rasul diutus untuk memerangi orang-orang musyrikin. Wah, keras juga. Bahkan Allah perintahkan waghlud alaihim, bersikap keraslah kepada mereka. Berarti Islam keras. Maka perhatikan di sini, bahwasanya manusia itu kan terbagi menjadi dua golongan, dua kelompok. Kaitannya dengan para rasul dan apa yang mereka bawa. Yaitu kelompok yang pertama yang mau menerima, mempercayai, mengikuti ajaran nabinya, ajaran rasulnya. Maka yang menerima tidak ada masalah. Nah, sekarang yang kedua, kelompok manusia yang kedua, yaitu yang berpaling. Mereka mendustakan, tidak percaya. Bagaimana? Maka yang berpaling dalam Islam itu tidak begitu saja langsung disikapi dengan sikap keras, tidak. Tapi karena dua kelompok ini, yang jelas kalau yang kaum muslimin kita disuruh bersikap lembut, ruhama bainahum, kasih sayang diantara sesama kaum muslimin. Tapi yang kedua, kelompok kedua yang berpaling, yang mendustakan, tidak mau beriman, mereka adalah orang-orang yang kafir. Bagaimana? Tentunya tidak begitu saja kita langsung bersikap keras. Dan kalau kita baca ayat-ayat yang ada, ya, Islam itu mengajak mereka, mengajak kepada kebaikan. Bahkan kalau berdebat dengan mereka, debatlah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Berarti pertama sikapi mereka dengan baik pula. Tidak begitu saja langsung sikap keras. Ini nanti, ya, setelah mereka itu diajak dengan cara yang baik, bahkan mereka mungkin menolak, berdebatlah dengan cara yang baik pula. Kalau mereka itu tidak mau, perhatikan, kalau mereka itu tidak mau, maka kalau mereka itu tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan kebaikan, dibiarkan. Bisa dipahami? Orang kafir sekarang, kalau mereka itu katakanlah berdebat dengan cara yang baik, juga tetap tidak menerima, tidak mau menerima Islam. Sekarang kalau mereka itu tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan petunjuk atau untuk diajak dalam kebaikan, mereka itu diam, tidak menghalangi, maka kita juga membiarkan mereka. Bisa dipahami? Karena apa? Orang kafir atau non muslim itu ada 4 kelompok. Ada kafir muharib yang memerangi, lalu ada kafir dhimmi, ya, ada kafir muahad dan musta'man. Dari 4 kelompok kafir ini, yang kita disuruh merangi itu yang satu saja, yang muharib, karena mereka memerangi. Kalau mereka memerangi kaum muslimin, ya diperangi. Tentunya ini kan adil, karena mereka memerangi, ya diperangi. Wajar kan? Nah, wajar. Sedangkan kafir yang lain,
kafir dhimmi yang ingin hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Antum punya tetangga kafir, non muslim, perangi enggak? Tidak, dibiarkan. Ya. Lalu kafir mu'ahad yang mengadakan perjanjian, gencatan senjata tidak boleh berperang. Atau mungkin misalnya duta diutus, boleh diperangi? Tidak. Tidak boleh dibunuh. Lalu yang musta'man yang meminta jaminan keamanan, orang kafir yang ingin misalnya mereka berdagang di negeri kaum muslimin dan meminta jaminan keamanan, lalu diberi jaminan keamanan, boleh dibunuh? Tidak. Berarti sebanyak orang kafir dari 4 macam ini, mana yang diperangi? Cuma 1. Karena dia memerangi, dan itu wajar tadi. Dan karena dia menghalangi, ya, karena dia menghalangi orang lain untuk mendapatkan kebaikan, maka diperangi. Ini yang kita disuruh waghlud alaihim. Bersikaplah keras kamu kepada mereka, karena jika mereka menghalangi harus disingkirkan. Ya, harus diperangi. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan, termasuk nanti hadisnya, umirtu an uqatilan nas. Kalau kita baca, aku diperintah untuk memerangi manusia. Rasul diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Kelihatannya keras kan? Tapi yang diperangi siapa? Itu tadi, yaitu orang yang menghalangi orang lain mendapatkan kebaikan karena mereka memerangi kaum muslimin, harus diperangi. Dan ini tugas Rasulullah SAW, menyebarkan Islam dan menyingkirkan penghalang-penghalang tersebarnya Islam. Yaitu kalau mereka itu tidak menyingkir, maka diperangi. Tapi sebenarnya Islam itu lembut kok. Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya Allah mengatakan, Allah sering tunjukkan di dalam ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Orang non muslim mau masuk Islam atau tidak, apa dipaksa? Tidak. Itulah sebenarnya Islam itu indah. Tapi kadang nama Islam itu dibuat oleh orang-orang yang mungkin bersuara, yang suaranya itu banyak didengar, seolah-olah Islam ini keras. Dan ayat-ayat seperti ini yang dijadikan dalil. Tuh, waghlud alaihim. Bersikap keraslah kamu kepada mereka. Maksudnya kepada siapa ini? Kepada orang-orang yang musyrikin yang mereka menghalangi jalannya Islam, jalannya tersebarnya dakwah Islam. Waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Atau ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi. Dan fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Perhatikan sedikit intermezzo. Kadang ayat yang seperti ini dijadikan dalil oleh orang yang salah penempatannya. Misalnya ada 2 anak muda lah yang sedang main-main canda gitu. Yang satu dituduh, kamu suka sama si fulan ya. Langsung dia berontak. Kamu nuduh saya. Nuduh itu fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah, bawakan dalil. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, kan gitu. Maka ini kadang salah memahami ayat. Ya. Dia dituduh lebih besar dari pembunuhan, kira-kira benar enggak? Antum dituduh, misalnya dituduh apalah, berbuat yang tidak baik, dengan dibunuh, lebih besar mana? Lebih keras yang mana? Cuma dituduh katakanlah ngumpetin sandal. Ya, kamu nuduh saya fitnah, berarti fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah, sampai anak-anak kecil juga kadang seperti itu. Ya, guruannya anak-anak kecil kepada temannya, kamu fitnah saya. Dia bawakan dalil, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maka jangan sampai penempatan ayat ini salah. Karena yang dimaksud fitnah adalah syirik. Syirik itu lebih kejam dari pembunuhan, iya. Yaitu kalau ada kesyirikan, dan untuk menghilangkan kesyirikan itu dengan cara memerangi orang-orang musyrik, mending diperangi atau dibiarkan kesyirikan? Diperangi. Makanya fitnah, yaitu kesyirikan, lebih kejam daripada membunuh orang. Membunuh orang-orang musyrik
Karena mereka menghalangi hilangnya kesyirikan itu lebih ringan daripada kesyirikan itu tetap ada. Makanya di sini Allah mengatakan di banyak ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah lebih kejam, lebih berat daripada pembunuhan, yaitu syirik. Maka kalau ada kesyirikan ini nggak bisa hilang. Ada orang-orang yang menghalanginya. Dan tentunya ya, yang melakukan ingin menghilangkan kesyirikan ini tentunya orang-orang yang memang berhak untuk menjalankannya. Orangnya dibunuh atau orangnya diperangi seperti di zaman Nabi SAW. Orang musyrikin diperangi karena mereka menghalangi dakwah beliau, yaitu dakwah untuk menghilangkan kesyirikan yang ada di Makkah atau Jazirah Arab. Mereka diperangi, sehingga dengan diperangi kesyirikan hilang. Karena kalau tidak diperangi, kesyirikan akan tetap ada. Dan kesyirikan itu lebih parah, lebih besar madorotnya daripada pembunuhan. Maka ini namanya penempatan ayat. Karena kadang-kadang anak-anak juga seperti itu. Berarti tadi penempatan dalilnya ya jangan dibuat sebagai main-main. Hanya cuma dituduh saja, ngumpetin sandal, langsung bawakan dalil. Karena dia hafal ayat sih, fitnah kamu lebih kejam dari pembunuhan. Bawakan dalil. Fitnah asyaddu minal qatl. Aduh. Ini yang justru yang seperti ini yang berbahaya ini kan, menempatkan ayat tidak pada tempatnya. Nah, kembali ke sini. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas." Pahami. Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Mereka bersaksi bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Lalu mereka mendirikan salat, membayar zakat. Fa in fa'alu dzalik, jika mereka melakukan hal itu. Ya, jika mereka mau masuk Islam, asamu minni dima'ahum, mereka telah menjaga, ya, menghalangi dariku darah mereka. Berarti darah mereka terjaga, tidak diperangi. Wa amla walahum, dan juga harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya begini, ya. Kalau orang itu masuk Islam, jelas dia itu terjaga darah dan hartanya. Orangnya tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti, hartanya tidak boleh diambil, karena terjaga kalau dia masuk Islam. Apalagi kalau dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, cukup syahadat saja sebenarnya, ya, dia itu sudah dikatakan Muslim, ya, dikatakan masuk Islam dan tidak boleh hartanya diambil. Kemudian illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, kalau misalnya dia itu membunuh, walaupun dia seorang Muslim, karena dia membunuh dan keluarga terbunuh tidak terima, maka orang itu dibunuh, maka sah-sah saja atau boleh-boleh saja, karena ini ada hak Islam yang harus ditegakkan. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kalau orang sudah bersyahadat, mendirikan salat, kita kan tidak tahu urusan hati mereka. Maka urusan hati mereka serahkan kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan wa hisabuhum 'ala Allah. Hisabnya serahkan kepada Allah, yaitu urusan batin mereka. Karena yang tahu hanya Allah, serahkan kepada Allah. Kita menilai orang itu hanya secara zahirnya saja. Ini maksud dari hadis umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Kalau yang masuk Islam tadi kelompok pertama, terjaga darah dan hartanya. Kalau kelompok yang kedua yang menolak, yang dia itu mendustakan, tidak mau menerima, dia berpaling, maka tadi sikapnya tidak begitu saja langsung dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi itu mengatakan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk memerangi manusia, tapi tentunya ada tahapan-tahapan dan tidak semua orang kafir itu juga diperangi.